Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza apabila jaa telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan wa ra'aita dan kau melihat an-nasa manusia yadkhuluna mereka masuk fi dinillahi pada agama Allah afwaja berbondong-bondong fasabbih maka bertasbihlah bihamdi dengan memuji rabbika Tuhanmu wastaghfirhu dan mohonlah ampunan kepadanya innahu sesungguhnya dia karena adalah terbukti tawwaba maha penerima taubat. Ini surat An-Nasr, suratnya surat Madaniyah, ya. Ayat surat ke-110 Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah, tapi disebutnya surat Madaniyah. Kenapa? Karena Rasul sudah hijrah ini ke Madinah, dan ini berkaitan dengan terjadinya Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, ini ciri-ciri agama Islam sudah sempurna, ya, ciri-ciri bahwa Rasulullah SAW sudah mengkhatam tugasnya, gitu, kurang lebih. Nah, jadi bagaimana kalau melihat flashback bagaimana Fathu Makkah? Ya, jadi dulu Rasul itu dapat wahyu di mana maksudnya? Di Mekah. Di Mekah. Dakwah di mana? Di Mekah. Ya, di Mekah ini dakwah ini lama, bahkan lebih lama daripada setelah hijrah. Tetapi di Mekah ini banyak sekali perlakuan yang tidak baik, tidak manusiawi, tidak mengenakan buat Rasul dan umat Islam. Karena sambutan orang-orang Mekah, ya, terutama para pembesar Quraisy itu tidak sebaik sambutan orang-orang Madinah. Maka tahun ke-8 Hijriah ini terjadi Fathu Makkah. Ini singkat cerita begini, ya, Rasul hijrah nih, ya. Hijrah itu, sebelum hijrah itu yang bawa harta, yang bawa bekal itu dirampok dulu, tidak boleh dibawa oleh orang-orang Mekah. Sehingga pada tahun kedua Hijriah, ya, ketika umat Islam mau mengambil haknya,
karena uang segala harta yang dibawa oleh orang-orang Mekah itu dipakai dagang oleh Abu Sufyan, ceritanya mau dicegat. Ternyata yang terjadi itu adalah perang Badar. Perang Badar. Ya. Jadi Abu Sufyan mengabarkan kami dicegat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang bersama pasukannya ke Badar. Orang-orang Mekah sudah tanggung berangkat. Di tengah jalan orang-orang Mekah, Abu Jahal, ya, dan yang lain-lainnya, Abu Lahab ikutnya, itu mereka itu sudah dapat kabar sebenarnya Abu Sufyan sudah lolos, tapi tetap mereka melanjutkan dan terjadilah peperangan disebut perang Badar. Itu kemenangan yang gemilang bagi umat Islam karena Allah menurunkan para malaikat. Terus, ya, cerita terjadi perang Uhud, ceritanya balas dendam, ya, dan itu memang dimenangkan oleh orang-orang Quraisy kalau dilihat secara fisik, ya, dimenangkan. Ya, ketika itu orang Quraisy itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, di antara pemimpinnya itu, yang nanti kemudian masuk Islam. Perang Uhud. Nah, setelah perang Uhud, ini Rasul terjadi gejolak-gejolak di Madinah karena banyak pengkhianatan dari orang-orang Yahudi, ya, sehingga kaum Bani Nadir juga diusir dari Madinah setelah Qayyuqa. Bani Nadir, ya, meminta tolong kepada orang-orang Mekah Quraisy sampai terjadi perang Khandaq, begitu ya. Nah, terjadi perang Khandaq. Nah, setelah itu, ya, tidak terjadi bentrok secara langsung, tidak banyak bentrok karena ada Khandaq sebagai penghalang. Rasul mau umrah ini, tapi tidak dibolehkan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Singkat cerita, terjadi Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Lama itu 10 tahun. Ya. Nah, tetapi orang-orang Quraisy berkhianat. Nah, begitu. Jadi tidak terjadi 10 tahun, tahun ke-8 Hijriah itu terjadi Fathu Mekah. Kenapa Mekah begitu mudah ditaklukkan? Karena Rasul ketika terjadi perjanjian dengan orang-orang Quraisy, Rasul mainnya sudah internasional, bukan lokal lagi, tapi mainnya sudah internasional. Ngirim surat ke kerajaan-kerajaan di dekat Arab, ngirim surat ke Kisra, ke kerajaan Romawi, gitu ya. Terus ke Kisra kemana? Ke Persia, terus ke Romawi. Itu dikirim surat-surat semuanya. Bahkan penguasa dunia ketika itu siapa? Romawi. Romawi ketika itu yang menguasai dunia. Nah, itu melakukan pengkhianatan karena membunuh utusan Rasul sampai terjadi perang Mu'tah. Ya, ini spektakuler. Umat Islam mengirim 3.000 orang. Di tengah jalan mereka dapat kabar bahwa pihak Romawi menurunkan pasukannya 200.000 orang. Ya, terjadi sedikit kegelisahan, kembali lagi ke Madinah atau minta tolong kepada Rasulullah. Tapi ketika itu Abdullah bin Rawaha mengatakan, kita berperang bukan karena jumlah, ya, dua dari cita-cita mulia, kita mati syahid atau memang kemenangan yang kita dapatkan. Nah, ketika itu Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Nah, terjadilah peperangan yang begitu spektakuler sampai dunia Islam, ya, yang dipimpin oleh Rasulullah SAW begitu masyhur, luar biasa. Nah, ini sementara orang-orang Quraisy mereka tidak banyak kemajuan. Udah ulu petak di dinyawe.
Sementara umat Islam Rasulullah di Madinah itu sudah melakukan ekspansi yang luar biasa kemana-mana. Nah, maka ya banyak orang-orang Arab yang masuk Islam ketika itu. Nah, Rasul gimana berangkat ke Mekah. Ini pasukan lengkap 10.000, sekitar 10.000. Maka ketika itu ya Allah menangkan Rasul bersama umat Islam tanpa banyak pertumpahan darah. Idza jaa nasrullah, apabila datang kemenangan Allah, apabila datang pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Ya. Nah, Abu Sufyan didebat perintah kafir Quraisy, ya tidak dieksekusi. Kata Rasulullah, rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya aman. Siapa yang masuk ke dalam masjid juga aman. Ya, ketika itu tidak ada pertumpahan darah, tidak ada eksekusi besar-besaran, kecuali hanya sedikit saja. Ada beberapa orang yang Rasul tetapkan itu sebagai buronan, ya, karena pengkhianatannya yang luar biasa. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi pada akhirnya Ikrimah bertobat, masuk Islam dan menjadi mujahid. Dia syahid di perang Yarmuk. Ya, jadi orang ya di Mekah itu tunduk semuanya. Kalau Rasul pendendam, entah berapa ratus manusia yang dieksekusi atau disiksa. Padahal dahulu umat Islam itu disiksanya luar biasa. Ya, ada Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad itu kepalanya disetrika. Khabbab bin Arad itu tukang pandai besi, oleh besi panas disimpan di kepalanya, luar biasa. Ada Bilal bin Rabah, begitu pedihnya dia disiksa, ditimpa batu. Ada keluarga Ammar, ya, keluarga Yasir, di antara putranya adalah Ammar. Sampai Ammar itu dia merasa berdosa, ya, karena dia saking sudah tidak kuatnya mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama, tetapi dia hanya di lisan saja dan dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Maka ketika datang pertolongan Allah, ya, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan, waraitan nas. Ya, jadi ini ayat Al-Quran ini ayat sama baheula we. Hari ini juga masih berlaku. Waraitan nas, engkau melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, kepada agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Ya. Jadi dahulu yang kalau masuk Islam takut di Mekah itu, mereka berani menyatakan diri masuk Islam. Bahkan kabilah-kabilah dari sekitar Arab, mereka juga menyatakan masuk Islam. Hari ini ya, kecilin miripnya. Hari ini, nah yang paling kiri. Nah itu bawah ini gitu. Terus atasnya, yang atasnya, yang atas buru terus. Yang merah ke kiri dikit. Kiri. Cek. Ya. Hari ini kalau kita lihat di belahan dunia, banyak juga orang yang masuk Islam. Ya. Apalagi masuk Indonesia ini luar biasa. Tidak ada pertumpahan darah. Ya. Jadi Islam itu diterima itu sangat mudah sekali. Karena memang Islam ini atau rasional. Kemana Mik? Kenapa di sini lagi? Mik yang biasa di sini. Sama kabarnya di mana? Banyak yang ada.
Ya. Tes cek. 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 Ya. Ada. Cek. Ada nggak kabarnya? Ada? Sampai mana tadi? Sampai mana? Jadi di belahan dunia juga hujan sebut cek tuh maksudnya. Jadi masuk Islam itu ya banyaknya orang yang masuk Islam itu rasional. Maka kalau ada orang yang masuk Islam itu biasanya orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Beda dengan mohon maaf yang keluar dari Islam. Ya, yang keluar dari Islam itu biasanya karena ini apa gitu. Ya, seperti itu. Ya, karena Islam itu memang agama yang sangat fitrah, agama yang sangat rasional sekali. Waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi masuk agama Islam ini berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Gimana tasbih itu? Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan. Ini semua kemenangan pertolongan ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bihamdi rabbika, jangan lupa engkau juga harus bertahmid alhamdulillah. Jadi kalau kita mendapat kemenangan, ya kita punya target apa nih? Target pekerjaan, perencanaan, terus sukses. Lain ujung-ujung pesta, nutup ruku gitu. Cepat-cepat tasbih subhanallah, cepat-cepat tahmid alhamdulillah. Ya. Karena ya ini semuanya kemenangan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ini perlu yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu ketika kita meraih sesuatu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, terus kita bersyukur, itulah tawakal. Bukan kita punya rencana, kita punya sesuatu yang diinginkan, ketika itu tercapai kita sombong, kita malah tawakal. Bijil, nanti kalau nggak sombong. Terus kalau kita punya sesuatu, merencanakan sesuatu dan gagal tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya terjadi juara gitu, maka jangan putus asa. Kita harus bersabar. Nah itu yang disebut dengan tawakal. Ketika sukses bersyukur, ketika tidak sukses bersabar. Itu disebut dengan tawakal. Wastaghfirhu, jangan lupa istighfar. Ya, jangan lupa istighfar. Apa itu istighfar? Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ketika Fauzan sukses, di pinggir Fauzan orang sakit hati gara-gara terinjak Fauzan gitu. Istighfar, minta ampunan kepada Allah. Jangan-jangan ketika kita sukses ini ada saudara kita yang tersakiti, baik disengaja atau tidak disengaja. Istighfar. Ya, jangan-jangan kesuksesan kita itu membuat orang lain sakit, gitu kan?
bukan jadi senang, jadi bahagia. Nah, maka istighfar. Jadi biasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istighfar ini setelah melakukan amal soleh istighfar. Ya, betul. So, biar geus naon urang tadi pagi-pagi? Salat. Geus salat subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek. Ya. Apa yang pertama disebut? Istighfar. Emang orang kakarek mau gitu, kakarek ngagibah gitu. Entah kan? Hatta ketika kita sudah melakukan amal soleh pun istighfar. Begitu. Ya, apalagi kalau yang dilakukan itu sifatnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal soleh saja dibarengan istighfar, apalagi kalau melakukan dosa. Na'udzubillah. Bahkan Rasulullah SAW ya melakukan istighfar ini sehari itu minimal 70 kali. Riwayat lain mengatakan minimal 100 kali. Itu kan Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ngapain Nabi istighfar? Emang Nabi punya dosa? Bukan. Nabi istighfar itu ya bukan seperti kita. Ini senang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ayo kurang dosa lobanya. Setik-ketik dosa, istighfar parah, alhamdulillah. Bahkan ya ini digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau kita sudah tahajud, sudah ngaji ya, sudah tahajud, sahur itu istighfar. Ya. Dan luar biasanya, ajaibnya istighfar. Ya, itu dalam sebuah hadis dikatakan man lazibal istighfar, siapa yang melazimkan, yang membiasakan istighfar, ya, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin min kulli hammin farajan. Allah menjadikannya itu dari segala kegelisahan, kegundahan itu ya ada kelapangan. Ya, wa min kulli dhiqin makhrajan, dari setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Dan yang terakhir warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka. Jadi istighfar ini salah satu jalur mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan di dalam surat Nuh ya, di dalam surat Nuh, kunci murah rezeki itu ya istighfar. Kunci murah rezeki. Faqul tastaghfiru rabbakum, sok istighfar, minta ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafar, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrar. Allah turunkan hujan dari langit, itu rezeki. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan memperbanyak hartamu, wa banin, dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah akan juga menjadikan jannah, kebun-kebun, anhar, sungai-sungai. Artinya kemakmuran akan didapatkan bagi orang yang biasa istighfar. Tapi istighfar lain dina bibir istighfarnya betul-betul tobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Kalau kita pernah melakukan dosa itu kita akui dan kita tidak melaksanakan lagi, diganti dengan amal soleh. Jadi orang tidak berdosa mah hayang naon lagi dicumuran ku Allah. Gitu ya. Seperti itu. Ayah orang banyak uang tapi hidupnya sulit. Ya. Gelisah, sulit, capek, ribu urusan dunia terus. Ada orang kerjanya biasa-biasa kelihatan, tapi tenang, segala hajat ini cumpuran Allah Subhanahu wa taala.
bukan dari ikhtiar bekerja, bukan. Nah, seperti itu. Maka istighfar ini salah satu jalur. Ya. Nah, ibu bapak hadirin rahimakumullah, santriwan santriwati, maka ini mengajarkan, surat ini mengajarkan kepada kita ketika kita mendapat kemenangan jangan lupa tasbih subhanallah, tahmid, alhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, astagfirullah. Ya, kalau sukses, sehingga kita punya prinsip tawakal. Ya, apa itu tawakal? Kalau kita sukses kita bersyukur, bukan sombong keluarnya teh. Kalau kita gagal kita bersabar, bukan putus asa. Nah gitu, jauh-jauh jadi umat Islam. Dan catat, apapun yang kamu dapatkan itu ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang Allah berikan, kemenangan yang kamu dapatkan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah yang Maha memutuskan. Aduh, ikhtiar gitu kan. Kalau tidak dalam ridho dan pertolongan Allah, itu bisa sia-sia. Ya, perang Badar kaum musyrikin 1000, umat Islam 300. Ya, secara jumlah kalah. Begitu. Tapi kalau turun pertolongan Allah, pedang masih di mana, kepala sudah bisa dengan badannya gitu. Jika jauhan kene, ya umat Islamnya mujahid, di belah itu musuh. Nah, cenah abdi jauh kene, tapi eta kepala sudah bisa dari badannya. Ternyata Allah menurunkan pertolongannya dengan tentara-tentara malaikat. Begitu. Nah, ya, ini mana pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil hikmah, mengamalkan dan menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la